Halo semuanya, selamat datang. Di sini kita akan kupas tuntas soal SIM pegawai, sistem informasi kepegawaian kita yang baru. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana sistem ini bisa bikin proses pelacakan dan pengembangan diri kita semua jadi jauh lebih gampang. Ini bukan sekedar sistem baru ya. Ini benar-benar sebuah langkah maju buat kita semua. Tujuannya apa sih? Simpel aja, bikin proses supervisi dan pengembangan profesional kita jadi lebih transparan dan efisien. Jadi nggak ada lagi tuh yang ribet-ribet, semuanya jadi lebih jelas. Oke, jadi apa aja nih yang bakal kita bahas? Pertama, kita mulai dari dasarnya dulu, cara login. Gampang kok, terus kita bedah satu-satu gimana cara pakainya kalau Anda sebagai supervisi dan gimana kalau sebagai supervisor. Nah, di akhir ada bonus, kita intip sedikit fitur jurnal taklim. Lengkap kan? Oke, langsung aja kita mulai ya. Langkah paling pertama buat semua orang, nggak peduli perannya apa, ya pastinya login dulu. Ini gerbang utama kita buat masuk ke sistem. Caranya gampang banget, cuma 4 langkah. Pertama, buka alamat webnya. Kedua, cari tombol mulai sekarang atau login, langsung klik aja. Ketiga, masukin email sama password Anda. Oh ya, untuk login pertama kali, password standarnya itu password, pakai huruf kecil semua. Terakhir, klik masuk dan Anda langsung ada di dashboard. Gampang kan? Nanti jangan lupa ganti passwordnya ya, biar aman. Oke, login udah beres. Sekarang kita fokus ke teman-teman yang perannya sebagai supervisor. Nah, disinilah panggung Anda buat nunjukin hasil kerja keras. Tugas utamanya simple, upload bukti kerja. Dan tenang aja, caranya gampang banget. Gimana caranya? Pertama, di dashboard Anda, cari menu bukti kerja. Biar gampang, kita taruh di 2 tempat. Anda bisa klik dari menu drop-down yang di atas atau dari deretan menu di bawahnya. Dua-duanya sama aja kok. Bakal bawa Anda ke halaman indikator. Nah, kadang kan indikatornya banyak banget ya. Biar nggak pusing scroll ke bawah terus-terusan, kita sediain fitur filter. Anda bisa saring berdasarkan jabatan, kategori, atau bahkan rentang tanggal. Ini benar-benar ngebantu banget buat hemat waktu. Sistem ini juga fleksibel loh. Kalau Anda buka di laptop atau PC, tombol-tombol aksinya bakal langsung kelihatan di sebelah masing-masing indikator. Tapi kalau Anda bukanya di HP, tampilannya beda dikit. Biar rapi, Anda perlu ketuk tombol plusnya dulu buat munculin tombol-tombol aksinya. Intinya fungsinya sama aja. Oke, udah ketemu indikator yang pas? Langsung aja klik tombol tambah. Nanti bakal muncul formulir singkat, tinggal isi aja detail buktinya, terus klik simpan. Udah, gitu doang, simple banget. Di formulir itu apa aja sih yang perlu diisi? Cuma 3 hal utama. Pertama, tanggal kapan pekerjaannya selesai. Kedua, deskripsi singkat aja, jelasin kegiatannya apa. Dan yang ketiga, ini penting, ada checklist penilaian diri, buat mastiin kerjaan Anda udah sesuai SOP atau belum. Oke, peran supervisi udah jelas ya. Sekarang kita ganti topi. Kita lihat dari sudut pandang supervisor. Nah, ini bagian di mana proses penilaian yang efisien dan adil itu terjadi. Buat para supervisor, alurnya juga gampang. Pertama, masuk ke menu penilaian di dashboard. Nanti akan ada daftar nama, atau Anda bisa pakai kolom pencarian buat cari supervisi yang mau dinilai. Udah ketemu namanya? Tinggal klik ikon plus di sebelahnya buat mulai ngasih penilaian. Kita paham banget, kalau yang dinilai banyak, ngisi satu-satu bisa makan waktu. Makanya, ada fitur andalan nih, impor via Excel. Jadi Anda bisa kasih skor buat banyak indikator sekaligus. Benar-benar time saver. Caranya gimana? Cuma 3 langkah. Pertama, unduh dulu template Excel-nya. Tiap supervisi punya template unik ya. Kedua, isi template itu dengan skor dan komentar Anda. Terakhir, unggah lagi filenya, klik proses import, dan biarkan sistem yang bekerja. Semua data langsung masuk ke formulir. Nah, di halaman penilaiannya sendiri, semuanya udah lengkap. Anda bisa lihat hasil penilaian diri dari supervisi, terus bisa klik lihat bukti buat cek langsung file yang diupload. Setelah itu, baru deh Anda masukin skor dan catatan dari Anda, plus ada juga kolom komentar umum buat ngasih rangkuman. Ada satu hal yang penting banget buat diingat. Waktu Anda klik simpan penilaian, itu belum final. Penilaian Anda bakal disimpan sebagai draft dulu. Anggap aja ini tombol save aman, jadi nggak langsung kekunci. Kenapa dibikin draft? Biar fleksibel. Mungkin Anda mau mikir-mikir lagi, atau mau diskusi dulu. Selama statusnya masih draft, Anda bebas bolak-balik, ngedit, nambahin, atau ngurangin. Aman banget. Tapi, nah ini tapinya. Tolong perhatikan baik-baik ya. Kalau Anda sudah memfinalisasi penilaian, itu artinya permanen. Udah nggak bisa diutak-atik lagi, nggak bisa dibatalin, jadi mohon cek lagi semuanya dengan teliti sebelum klik finalisasi.
Kalau Anda udah 100% yakin, semuanya udah oke, baru deh klik tombol finalisasi. Nah, tombol inilah yang akan mengunci penilaian Anda jadi data resmi yang tersimpan permanen di sistem. Sip, bagian penilaian udah. Sekarang kita masuk ke bagian bonus, yaitu jurnal taklim. Ini fitur tambahan yang simpel tapi berguna banget buat nyatet kegiatan taklim kita. Cara ngisinya juga gampang banget. Tinggal pilih menu jurnal taklim, terus filter mau lihat pekan keberapa. Udah gitu, klik hari yang mau diisi, lengkapi jurnalnya, dan terakhir, klik simpan jurnal. Beres cepet kan? Jadi, kesimpulannya apa? Sistem baru ini, SIM pegawai, bukan cuma soal digitalisasi, ini soal gimana kita bisa bikin proses supervisi jadi lebih jelas, lebih transparan, dan pastinya lebih efisien. Ujung-ujungnya, ini semua buat mendukung pertumbuhan profesional kita bareng-bareng. Nah, kita udah lihat kan gimana cara kerja sistemnya? Tapi sekarang, pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi lebih ke apa yang bisa kita raih dengan ini. Dengan adanya kejelasan dan efisiensi baru ini, kira-kira potensi luar biasa apa yang bisa kita buka bersama? Terima kasih.